Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, buat kalian yang memang mobil dan motornya masih kredit ataupun dicicil ataupun pembayarannya biasanya langsung kepada pihak leasing, ya ini teman-teman harus hati-hati nih. Hati-hati. Em, untuk teman-teman ada beberapa faktor yang bisa ditolak oleh pihak asuransi di saat teman-teman mengajukan klaim. Kenapa? Hal apa yang bisa ditolak oleh pihak asuransi? Yang pertama, teman-teman meminjamkan kendaraannya kepada orang lain. Meminjamkannya sebagai contoh, teman-teman motor dipinjam teman, ya nggak taunya dipakai hilang, ya. Atau mobil dipinjamkan oleh orang lain, nggak taunya hilang. Atau direntalkan, atau mobil motor juga sama, direntalkan, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain, hilang. Nah, itu akan ditolak oleh pihak asuransi. Karena kenapa? Teman-teman memberikan secara sadar. Nah, karena kenapa teman-teman memberikan secara sadar, maka oleh pihak asuransi ini tidak bisa diterima untuk klaim asuransi teman-teman semua. Karena di balik hal tersebut, untuk salah satu faktor ibaratnya proses atau prosedur pengajuan asuransi klaim kehilangan, teman-teman itu harus memberikan dua kunci. Ya, kalau motor ya, motor, mobil itu memberikan dua kunci sebagai salah satu syaratnya. STNK. Makanya teman-teman, jangan pernah taruh STNK itu di jok motor, di kantong saja, di fotokopi, ya. Itu teman-teman, jadi untuk prosedurnya itu dalam proses klaim ini adalah dua kunci kendaraannya. STNK-nya harus ada. Dan untuk kehilangannya pun harus jelas. Kalau dalam hal-hal yang tadi saya sampaikan, jangan harap teman-teman bisa diterima untuk klaim asuransi kehilangannya. Karena hal tersebut tidak di-cover oleh pihak asuransi. Dampaknya seperti apa? Kalau dalam dunia hukum itu setahu saya ya, mohon maaf kalau salah. Barang yang sesuatu pokok ibarat yang jadi utama itu telah hilang, maka secara otomatis untuk angsuran itu sudah tidak perlu dibayarkan lagi. Mohon maaf kalau salah ya. Tapi faktanya ada juga kalau memang kita mengalami kehilangan motor dan mobil dari pihak karena asuransinya teman-teman ditolak, maka dari pihak leasing itu nanti akan menagih, tetap menagih kepada teman-teman semua, menagih ke rumah, terus membayar angsuran. Nanti dinego-nego-nego dengan nilai sekian, teman-teman harus bayar, jadi bayar hanya sekian saja, hanya setengah dari kendaraan meskipun kendaraannya hilang. Nah, jatuhnya teman-teman kalau tidak menyelesaikan dengan permasalahan tersebut dengan pada pihak leasing, maka status BI checking teman-teman semua akan di blacklist ataupun buruk. Jadi teman-teman untuk proses pengajuan kemana-mana itu akan otomatis track recordnya itu pasti buruk. Kemungkinan pasti akan ditolak. Meskipun urusan teman-teman dengan pihak leasing selesai, bukannya selesai ya jatuhnya. Ya udah gitu aja gitu ibaratnya. Mau ditagih juga barangnya nggak ada, mau ditarik juga mobil atau motor nggak ada, ya kan? Memang dalam dunia hukum seperti itu. Bisa-bisa saja teman, efeknya teman-teman itu status BCQ-nya akan buruk. Dan belum lagi teman-teman mungkin mungkin ya, mungkin ada juga pihak-pihak yang mencoba menagih via telepon ke keluarga, ke tempat kerja, menagih untuk pembayaran padahal unitnya sudah nggak ada. Nah, itulah resikonya. Jadi kita hidup juga nggak nyaman. Mau bagaimanapun memang ya hutang ya tetap hutang, ya. Kalau kecuali mungkin ada penggantian dari pihak asuransi, leasing pun juga anggap itu semuanya sudah selesai. Nah, makanya harus hati-hati ya, pembelian motor dan mobil secara kredit itu harus hati-hati, jangan dipinjamkan. Jangan juga teman-teman parkir di tempat yang memang melanggar lalu lintas. Itu kemungkinan juga bisa bisa juga ditolak untuk asuransinya. Apa sih maksudnya? Contoh, melanggar lalu lintas. Sebenarnya tempat ini tidak boleh atau dilarang untuk berhenti. Teman-teman parkir di situ tinggal sebentar, nggak tahu mobil atau motor hilang. Nah, itu bisa juga teman-teman untuk pengajuan klaimnya ditolak oleh pihak asuransi dan masih banyak hal lainnya.
Yaudah teman-teman, itu adalah hal dasar yang bisa saya bantu informasikan. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin yang mau tanya-tanya, yang mungkin ada pertanyaan, silakan. Insya Allah kalau memang saya sanggup untuk menjawabnya, saya akan bantu untuk jawab. Sampai bertemu kembali dengan topik-topik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.